Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan mengupas data keketatan Prodi SNBP di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2024. Kira-kira prodi-prodi apa yang paling sulit ditembus dan prodi apa yang paling punya peluang tinggi untuk bisa kita lolos di SNBP tahun ini. Nah, di channel ini saya juga akan banyak mengupas terkait dengan strategi untuk bisa lolos SNBP. Apakah melalui pilihan, lintas jurusan, lintas wilayah, dan sebagainya. Untuk itu terus ikuti video berikutnya. Nah, data yang akan kita kupas itu data keketatannya, di mana daya tampung dibagi jumlah peminat kali 100%. Misalnya ada Fakultas Kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka keketatannya adalah 5%. Apa artinya? Semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil. Maka pastikan untuk memilih prodi ya diperhatikan angka keketatannya karena semakin kecil maka peluang juga semakin kecil. Semakin besar maka peluang juga semakin besar. Ya, kita akan buka ya prodi-prodi di UNY yang memiliki keketatan tertinggi. Ya, ada teknik informatika, teknologi informasi, statistika, pendidikan matematika, dan teknik sipil. Di angka 1, 3, dan 4%. Ini luar biasa ya. Masih di bawah 5%. Di kelompok sosum ada akuntansi, manajemen, BK, Ilkom, pendidikan teknik boga. Di angka 1, 2% saja. Luar biasa ini ya. Bayangkan manajemen ini yang mendaftar 2000 lebih, walaupun kuotanya 48. BK ini hanya 16, yang daftar 700 lebih ya. Sehingga angka keketatannya itu 1 dan 2% ya peluangnya. Kalau ada 100 pendaftar itu hanya dua yang keterima. Berikutnya ada pendidikan biologi, teknik otomotif, biologi jasmani kesehatan, dan teknik elektro di angka 6, 9, dan 10% ya. Semakin lumayan semakin tinggi nih ya. Kemudian ada psikologi, administrasi publik, pendidikan teknik busana, PGSD, dan arsitektur. Nah ini sudah masih di angka 2 dan 3%. Soshumnya UNY ternyata banyak mendapatkan persaingan ya. Pendaftarnya atau peminatnya sangat besar sekali sehingga menyebabkan angka keketatannya semakin tinggi. Di layar kedua ada matematika, pendidikan teknik mesin, kimia, pendidikan IPA, pendidikan kimia. Di angka 10, 11, 12, 13%. Kemudian ada sastra Inggris, sosiologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan guru PAUD di angka 5,66%. Kalau Saintek sudah di atas 10, kalau sosum ini masih di bawah 5% ya, 5 dan 6%. Sangat ketat sekali. Ada teknik sipil, teknik manufaktur, fisika, olahraga, dan teknik elektro di angka 14, 17, 19, 20%. Nah, ini semakin menjanjikan ini ya. 20% itu seperlimanya. Dan ini peluangnya sangat tinggi untuk bisa lolos. Kemudian ada kewarganegaraan, manajemen pendidikan, administrasi perkantoran, teknik industri, dan pendidikan IPS. Ini karena kuotanya kecil-kecil, hanya 16 saja. Padahal yang berminat ratusan sehingga menyebabkan angka keketatan masih tinggi, masih di bawah 10% ya, 6 dan 7%. Berikutnya ada ilmu keolahragaan, jasmani dan pendidikan jasmani sekolah dasar, teknik mekatronika, teknik elektronika dan fisika di angka 20, 22, 24, 32 dan 38%. Angka 30 ini cukup menjanjikan untuk bisa lolos ya di bawah atau ini 30% ya, sepertiganya. Ilmu sejarah, pendidikan geografi, sastra Indonesia, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan sejarah. Ini di angka 8, 9, dan 10%. Kalau di Soshum masih sangat ketat ya, masih di bawah 10%. Kemudian ada PLB, ekonomi, seni rupa, teknologi pendidikan, dan seni tari di angka 11 dan 12 serta 13%. Kemudian ada pendidikan akuntansi, PLS, kebijakan pendidikan, pendidikan seni musik, dan pendidikan kriya di angka 14, 16, 20, dan 28%. Nah, ini di layar ini sudah muncul prodi-prodi yang peluangnya sangat tinggi ya di angka 20%, berarti seperlima. Bahkan ini mendekati 30%. Kemudian ada pendidikan bahasa Jerman, bahasa Perancis, eh, ya dan pariwisata ini sama ya. 32 dan 39%. Prodi baru ini pariwisata. Kemudian tata boga, tata rias, teknik mesin, tata busana, dan administrasi perkantoran. Ini adalah D4 ya. Jadi di UN ini ada D4 dengan variasi seperti ini ya. Ini dua, kalau yang tabel pertama ini masih tinggi persennya, 2, 3, dan 5% saja bro. Karena memang kuotanya hanya 8 ya, 16, 24. Tapi yang tata boga ini luar biasa ya. Kuotanya 16, yang minat 700-an. Masya Allah.
Kemudian ini ada mesin otomotif, teknik sipil, manajemen pemasaran, akuntansi, dan teknik elektro. Ini juga hanya 8 peminatnya, tapi yang kuotanya 8, tapi peminatnya lumayan banyak, sehingga keketatannya lumayan 6, 10, 11, 12, dan 13. Terakhir ada promosi kesehatan, teknik elektronika, pengobatan tradisional, dan pengelolaan usaha rekreasi. Sama, hanya 8, tapi peminat juga agak rendah. Bahkan ini 50% ya. Kuotanya 8, yang daftar 16. Jadi separuhnya keterima. Nah, ini gambaran prodi-prodi di UNY. Ada prodi baru yaitu pariwisata. Kemudian ada 14 prodi yang D4 ya. Vokasi ya, mulai dari tata boga sampai pengelolaan usaha rekreasi. Pastikan memilih prodi yang punya peluang tinggi ya, supaya teman-teman juga ada harapan besar bisa lolos di SNBP tahun ini. Kalau milih prodi yang ada di layar ini yang paling ketat, pastikan modalnya cukup untuk bisa bersaing. Kalau memang modalnya tidak cukup, ya lebih bijak pilih prodi-prodi yang ada di layar berikutnya yang punya peluang lebih tinggi. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.